Pernahkah Anda mendengar kisah tentang dua malaikat yang turun dari langit, menjadi manusia, dan terlibat dalam tindakan yang sangat terlarang, berzina dan bahkan membunuh? Kisah ini bukan hanya sebuah cerita biasa, tetapi sebuah legenda yang telah terkubur dalam sejarah dan kepercayaan kuno. Dua malaikat yang dulunya tinggal di langit, tempat yang penuh cahaya dan kemuliaan, tiba-tiba terperangkap dalam perasaan manusiawi yang penuh nafsu dan kekerasan. Bagaimana bisa mereka yang begitu suci berubah menjadi makhluk yang melakukan dosa terbesar dalam sejarah? Dalam cerita yang sangat kontroversial ini, kita akan menyelami kisah yang jauh lebih gelap daripada yang kita bayangkan. Bagaimana dua malaikat ini, yang diberkahi dengan kekuatan luar biasa, bisa kehilangan arah dan melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum langit? Mengapa mereka memilih untuk turun ke bumi dan mengikuti jalan yang penuh dosa? Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana kisah ini berakhir dengan perbuatan yang sangat tragis. Pembunuhan yang mengubah nasib mereka selamanya. Kisah ini bermula di zaman yang sangat kuno, ketika dua malaikat yang dikenal dengan nama Harut dan Marut dikirimkan ke dunia manusia dengan misi yang sangat berbeda dari tugas biasa mereka. Mereka tidak diutus untuk membawa wahyu atau petunjuk, tetapi untuk menguji umat manusia, menguji sejauh mana keteguhan hati mereka dalam menghadapi godaan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah kisah tragis tentang kelemahan bahkan para makhluk yang paling mulia sekalipun. Pada awalnya, Harut dan Marut hidup di langit, menjalankan tugas mereka dengan kesempurnaan, menjaga peraturan Tuhan. Namun, rasa ingin tahu terhadap dunia manusia mulai merasuk ke dalam hati mereka. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan manusia, terutama tentang kebebasan dan nafsu yang mereka lihat sebagai bagian dari eksistensi manusia. Mereka meminta izin untuk turun ke bumi, dan permintaan ini pun dikabulkan, namun dengan syarat, mereka harus menahan segala godaan, dan tetap menjalankan misi mereka tanpa terjatuh ke dalam dosa. Namun, ketika mereka tiba di bumi, mereka menghadapi godaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka melihat wanita-wanita cantik, kekayaan, dan kekuasaan, semua hal yang tak pernah mereka alami di langit. Dalam keadaan terasing dan jauh dari tempat asal mereka, Harut dan Marut mulai terjerat dalam daya tarik duniawi. Mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang menggoda mereka. Seorang perempuan yang dikenal karena kecantikannya yang tiada tara dan kemampuannya untuk memanipulasi siapa saja yang mendekat. Tanpa dapat menahan diri, mereka jatuh dalam dosa dan berzina dengan wanita tersebut. Namun, perbuatan mereka tidak berhenti hanya pada itu. Dalam kegelapan nafsu mereka, mereka melakukan pembunuhan yang mengakhiri hidup orang yang telah menghalangi kehendak mereka. Tindakan mereka begitu mengerikan sehingga langit pun bergemuruh. Mereka yang sebelumnya dianggap makhluk yang suci dan tak tersentuh oleh dosa, kini terjerat dalam dosa yang paling berat. Sebagai akibat dari perbuatan mereka, Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Mereka harus hidup di bumi sebagai manusia biasa, tanpa kemampuan atau kekuatan yang mereka miliki sebelumnya. Mereka diasingkan dan dijadikan contoh bagi semua makhluk untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang kebal dari godaan duniawi, bahkan mereka yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun. Kisah Harut dan Marut mengandung banyak lapisan pelajaran tentang kemanusiaan, kekuatan godaan, dan bagaimana kekuatan bisa disalahgunakan. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa meskipun kita bisa berada di puncak kekuasaan atau kesucian, kita tetap rentan terhadap godaan yang datang dalam berbagai bentuk. Bahkan bagi makhluk yang tampaknya tak terbatas kekuatannya, nafsu dan keinginan duniawi bisa membawa mereka ke dalam kehancuran. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Harut dan Marut benar-benar menyesal dengan perbuatan mereka? Ataukah mereka hanyalah korban dari ujian Tuhan yang tak terhindarkan? Kisah mereka pun menimbulkan berbagai spekulasi tentang moralitas dan takdir. Beberapa orang percaya bahwa kisah mereka adalah pengingat akan pentingnya menjaga hati dan pikiran, serta mengingatkan bahwa dalam hidup ini, bahkan malaikat pun bisa jatuh. Sementara yang lain berpendapat bahwa perbuatan mereka hanyalah bagian dari takdir yang sudah digariskan. Mereka hanyalah makhluk yang ditakdirkan untuk mengajarkan umat manusia tentang bahaya dari ketidakhati-hatian. Namun, yang paling menarik dari cerita ini adalah
Bagaimana cerita tentang Harut dan Marut telah mempengaruhi budaya dan pemikiran umat manusia sepanjang sejarah. Banyak yang melihat kisah ini sebagai alegori tentang perang antara nafsu dan kesucian, dan bagaimana setiap individu harus berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun yang kebal dari godaan, dan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menahan diri. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang dua malaikat yang jatuh dalam dosa, tetapi juga tentang perjalanan umat manusia itu sendiri. Perjalanan yang penuh dengan godaan, cobaan, dan pilihan yang menentukan takdir kita. Apakah kisah Harut dan Marut adalah sebuah peringatan atau pelajaran tentang takdir yang tak terhindarkan? Atau mungkin ini adalah kisah tentang betapa berbahayanya keinginan yang tak terkendali, bahkan bagi mereka yang memiliki kekuatan luar biasa? Hanya dengan merenungkan cerita ini, kita dapat menemukan banyak pelajaran berharga yang mengungkap sisi gelap dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Lanjutan dari kisah Harut dan Marut membawa kita pada sebuah realitas yang lebih dalam tentang konsekuensi dari perbuatan mereka dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tragis ini. Setelah mereka jatuh dalam dosa, tak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka yang dahulu dikenal sebagai malaikat dengan kekuatan luar biasa, kini harus merasakan penderitaan sebagai manusia biasa. Mereka tidak lagi memiliki sayap dan kekuatan langit yang pernah mereka miliki, namun terjebak di dunia yang penuh dengan godaan dan penderitaan yang mereka sendiri ciptakan. Kehidupan mereka sebagai manusia biasa membuat mereka menyadari betapa rapuhnya eksistensi mereka. Sementara sebelumnya, mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan langit. Kini mereka harus merasakan keterbatasan tubuh manusia yang lemah, serta menanggung kesalahan yang mereka buat dengan mata kepala sendiri. Kehidupan mereka pun dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam, seakan mereka tidak bisa lari dari akibat perbuatan mereka. Namun, cerita ini tidak berakhir hanya dengan penyesalan mereka. Dalam beberapa versi cerita, setelah jatuh dalam dosa, mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menebus kesalahan mereka. Mereka dituntut untuk menjalani kehidupan yang penuh ujian dan pembelajaran, namun tetap dengan kesadaran akan konsekuensi dosa mereka. Inilah yang memisahkan mereka dari banyak makhluk lainnya. Kesadaran akan betapa besar pengaruh tindakan mereka terhadap diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Namun, pertanyaannya tetap ada. Apakah mereka benar-benar menyesali tindakan mereka? Ataukah mereka hanya korban dari takdir yang lebih besar, sebuah takdir yang mengarah pada pembelajaran dan pertobatan? Banyak yang percaya bahwa kisah ini adalah pengingat bagi setiap manusia bahwa tidak ada yang kebal dari godaan, bahkan mereka yang paling dekat dengan Tuhan. Tuhan memberi ujian kepada semua makhluk, tidak terkecuali malaikat, untuk menunjukkan bahwa nafsu dan godaan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, dan hanya melalui keteguhan hati dan iman yang kuat kita bisa bertahan melawannya. Dalam beberapa versi lainnya, ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut dihadapkan pada pilihan sulit setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Apakah mereka akan benar-benar menebus kesalahan mereka dan kembali ke Tuhan? Atau mereka akan tetap berada di dunia manusia, menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan sebagai akibat dari pilihan mereka? Kisah mereka mengingatkan kita bahwa, meskipun kita memiliki kekuatan atau status, kita tetap berisiko jatuh ke dalam godaan yang mengerikan jika kita tidak menjaga hati dan pikiran kita dengan baik. Meskipun kisah ini berakhir dengan penyesalan, tidak semua orang melihatnya sebagai sebuah peringatan moral. Sebagian orang percaya bahwa cerita ini mengungkapkan lebih banyak tentang ujian Tuhan terhadap makhluknya. Tuhan tidak mengujinya tanpa alasan, tetapi memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan berubah. Apakah itu tidak lebih indah daripada hukuman semata? Dengan begitu, mereka yang jatuh dapat berbenah diri dan membuktikan bahwa bahkan dalam kejatuhan, ada ruang untuk pertobatan dan perubahan. Namun, meskipun ada pengajaran yang dapat kita ambil, tidak sedikit orang yang menganggap kisah ini sebagai contoh betapa bahayanya kehidupan duniawi yang dipenuhi dengan keinginan nafsu dan godaan. Dalam cerita ini, kita belajar bahwa meskipun kita mungkin memiliki kekuatan, posisi, atau kemampuan untuk mengendalikan dunia kita tetap manusia yang rentan terhadap godaan dan kesalahan.
Seperti Harut dan Marut, kita bisa merasa kita memiliki kendali penuh, tetapi pada akhirnya kita akan dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan arah hidup kita. Kisah ini juga menjadi peringatan tentang bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, di mana setiap keputusan kita membawa akibat yang tak terduga. Dan saat kita menghadapi godaan, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan kita saja. Harut dan Marut, meskipun sebelumnya merupakan makhluk yang paling suci, akhirnya jatuh juga karena ketidaksiapan mereka menghadapi ujian duniawi. Ini menunjukkan bahwa kehidupan adalah sebuah ujian yang terus-menerus, dan tidak ada yang aman dari dosa jika kita tidak menjaga hati dan pikiran kita dengan penuh kewaspadaan. Seiring berjalannya waktu, kisah Harut dan Marut menjadi simbol dari kerapuhan manusia, bahwa setiap makhluk, baik yang kuat maupun lemah, bisa jatuh dalam kesalahan. Namun, yang membedakan kita adalah kemampuan untuk bangkit, belajar dari kesalahan, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Dalam dunia yang penuh dengan godaan ini, kisah Harut dan Marut mengingatkan kita untuk tidak hanya menjaga diri dari godaan, tetapi juga untuk selalu mengingat bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan meninggalkan jejak dan dampak pada hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Setelah Harut dan Marut jatuh ke dalam dosa, kisah mereka berlanjut dengan lebih banyak perenungan dan pembelajaran yang menggetarkan hati. Banyak yang percaya bahwa meskipun mereka telah kehilangan status sebagai malaikat, mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menebus dosa-dosa mereka, meskipun perjalanan itu penuh dengan kesulitan. Dilema yang mereka alami adalah cerminan dari pergulatan batin manusia yang tak terhindarkan, antara godaan dan penebusan. Namun, kisah mereka juga tidak semata-mata tentang penyesalan. Sebaliknya, itu juga mengajarkan kita tentang kekuatan pilihan dan akibat yang mengikutinya. Harut dan Marut, dalam cerita-cerita yang beredar, akhirnya menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, memiliki dampak yang tak terhingga, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kejatuhan mereka menjadi peringatan bagi kita, bahwa kita semua memiliki potensi untuk terperangkap dalam godaan, meskipun kita memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Dalam beberapa tafsiran, ada yang menganggap bahwa penyesalan Harut dan Marut lebih dari sekadar perasaan mereka. Itu adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup dan takdir. Mereka tidak hanya dihukum karena kesalahan mereka, tetapi mereka juga ditantang untuk melawan godaan terbesar yang ada dalam diri setiap manusia, nafsu dan keinginan yang tak terkendali. Pada titik inilah kita melihat transformasi mereka, dari malaikat yang memiliki kekuatan tanpa batas menjadi manusia yang terbatas, dengan kapasitas untuk memahami kesalahan mereka dan berusaha untuk menebusnya. Namun, kisah ini juga mengandung elemen kontroversial yang memperdebatkan apakah penebusan mereka benar-benar dapat diterima, ataukah sudah terlambat untuk Harut dan Marut. Dalam beberapa versi cerita, ada yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah benar-benar dibebaskan dari penderitaan mereka, dan mereka tetap harus menanggung hukuman selama sisa kehidupan mereka sebagai manusia. Mungkin inilah pelajaran yang harus kita ambil, bahwa ada kesalahan yang begitu besar sehingga tak dapat dihapus begitu saja hanya dengan penyesalan. Apa yang terjadi pada Harut dan Marut selanjutnya menjadi simbol dari kenyataan hidup kita yang lebih besar. Bahwa meskipun kita bisa jatuh ke dalam dosa, kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Meskipun tidak ada jaminan bahwa perjalanan menuju penebusan itu mudah. Dalam kehidupan ini, kita akan selalu dihadapkan pada ujian, godaan, dan kesalahan. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi akibat dari tindakan kita, dan apakah kita bisa tetap teguh untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin kisah Harut dan Marut ini adalah sebuah pelajaran bahwa setiap manusia, bahkan mereka yang tampaknya tidak memiliki kelemahan, harus tetap waspada terhadap godaan dan ujian yang datang. Karena seperti halnya dua malaikat yang jatuh, kita semua bisa terperangkap oleh godaan jika tidak hati-hati dalam memilih jalan yang benar. Dengan setiap pilihan, kita menentukan takdir kita. Namun, tidak ada pilihan yang tanpa konsekuensi. Peringatan yang diberikan melalui kisah Harut dan Marut adalah bahwa penyesalan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita akan belajar dari kesalahan kita?
Atau apakah kita akan terperangkap dalam kesalahan yang sama berulang kali? Mereka yang jatuh bisa saja bangkit, tetapi apakah kita benar-benar siap untuk menanggung akibat dari pilihan yang kita buat? Kesimpulannya, kisah ini bukan hanya tentang dua malaikat yang jatuh. Itu adalah tentang kita, tentang setiap individu yang harus berjuang dengan godaan, pilihan, dan penyesalan. Seperti Harut dan Marut, kita semua harus belajar untuk mengendalikan nafsu dan menjaga hati kita tetap bersih, agar kita tidak jatuh dalam jurang yang sama. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan hidup, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan itu yang akan menentukan siapa kita sebenarnya. Bukan hanya saat kita berada di puncak, tetapi juga saat kita berada di dasar kehidupan. Lanjutan dari kisah Harut dan Marut semakin menggali ke dalam tema penebusan, kesalahan, dan konsekuensi tak terelakkan yang mengikutinya. Walaupun mereka pada akhirnya terperangkap dalam dunia manusia, cerita mereka tidak berakhir dalam keputusasaan. Dalam beberapa tafsiran, mereka diberi kesempatan untuk memahami dan menerima takdir mereka, meskipun dengan penebusan yang penuh ujian. Harut dan Marut adalah contoh bagaimana, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, bahkan makhluk yang paling mulia sekalipun dapat tergelincir jika mereka tidak menjaga hati dan pikiran mereka. Namun cerita mereka tidak hanya berbicara tentang penyesalan pribadi. Ada pesan yang lebih besar yang bisa kita petik dari perjalanan hidup mereka yang tragis ini. Bahwa ujian hidup yang datang bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji keimanan dan integritas kita. Apakah kita akan memilih jalan yang benar meski begitu banyak godaan yang mengelilingi kita? Kisah mereka mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan cobaan dan pilihan sulit, dan tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap godaan, tidak peduli seberapa kuat atau mulia kita. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa perjalanan Harut dan Marut ini mengungkapkan betapa dalamnya pengaruh takdir dan kehendak Tuhan. Dalam konteks ini, meskipun mereka dihukum, mereka juga diberikan kesempatan untuk menyadari dan memahami apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah pengingat bahwa, meskipun kita menghadapi hukuman atau kesulitan besar akibat kesalahan kita, selalu ada ruang untuk introspeksi dan perubahan. Penyesalan sejati tidak hanya berfokus pada kesalahan itu sendiri, tetapi juga pada kesungguhan untuk memperbaiki dan kembali kepada jalan yang benar. Namun, dalam beberapa versi cerita, ada elemen yang lebih gelap. Meskipun mereka diberi kesempatan untuk menebus dosa, penderitaan yang mereka alami tetap berlangsung lama. Ada yang mengatakan bahwa mereka harus menanggung hukuman ini sepanjang hidup mereka, tak peduli seberapa besar penyesalan yang mereka rasakan. Ini menjadi pelajaran berat bagi kita semua, bahwa tidak semua kesalahan dapat diperbaiki dengan mudah, dan terkadang kita harus menanggung akibat dari tindakan kita meskipun sudah bertobat. Kisah Harut dan Marut juga menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan, kekuatan, dan pengetahuan tidak selamanya bisa melindungi kita dari keputusan buruk. Tidak ada makhluk yang kebal terhadap godaan, dan bahkan mereka yang memiliki posisi tinggi atau dianggap lebih dekat dengan Tuhan pun bisa jatuh ke dalam dosa jika tidak berhati-hati. Ini menyoroti kelemahan manusiawi yang ada dalam diri kita semua, bahwa kita selalu berada di persimpangan antara pilihan yang benar dan salah, dan kita harus selalu waspada untuk memilih jalan yang tepat. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita pentingnya pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang kita buat. Harut dan Marut, meskipun mereka memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan mereka, harus melalui proses panjang yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat lari dari konsekuensi tindakan kita, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kisah ini adalah pengingat yang kuat bahwa setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan meninggalkan jejak. Namun lebih dari itu, kisah Harut dan Marut mengajarkan kita bahwa selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Meskipun perjalanan mereka berat dan penuh dengan penderitaan, mereka tetap memiliki harapan untuk menemukan jalan yang benar. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya menjaga diri kita tetap lurus, bahkan saat kita dihadapkan pada godaan yang tak terhindarkan. Kita semua harus memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari kehidupan, tetapi bagaimana kita menghadapinya yang menentukan siapa kita sebenarnya. Harut dan Marut, melalui kisah mereka, mengajarkan kita bahwa meskipun kita bisa jatuh,
kita selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan berubah. Jangan biarkan godaan menguasai kita. Sebaliknya, mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan kita, menjalani hidup dengan penuh kesadaran, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan. Setelah Harut dan Marut menjalani hukuman mereka di dunia manusia, legenda tentang mereka mulai berkembang dan menyebar, terutama di kalangan masyarakat kuno yang mencari makna di balik kejatuhan dua malaikat ini. Beberapa tradisi menyebutkan bahwa Harut dan Marut tidak hanya menjadi contoh kesalahan, tetapi juga simbol pelajaran penting tentang kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka mengajarkan umat manusia bahwa posisi mulia tidak menjamin kekebalan terhadap dosa. Dalam beberapa versi cerita, disebutkan bahwa Harut dan Marut akhirnya dihukum untuk tinggal di sebuah tempat gelap dan terpencil, sering dikaitkan dengan lembah Babilonia. Tempat ini menjadi simbol dari hukuman dan penyesalan abadi mereka. Mereka dikisahkan menghabiskan waktu mereka dengan merenungi kesalahan yang telah mereka perbuat, sembari memberikan peringatan kepada siapapun yang datang untuk belajar dari mereka. Tetapi, mereka juga dipenuhi kesedihan mendalam karena tidak bisa kembali ke surga, tempat asal mereka yang penuh dengan kedamaian. Namun, ada sisi lain dari cerita ini yang lebih misterius. Beberapa narasi menyebutkan bahwa Harut dan Marut, meskipun jatuh dari surga, masih memiliki sebagian kekuatan luar biasa yang mereka bawa. Kekuatan ini, menurut legenda, menjadi dasar dari beberapa bentuk ilmu pengetahuan kuno, termasuk astrologi dan sihir. Konon, merekalah yang mengajarkan manusia tentang kekuatan bintang dan cara menggunakan elemen alam untuk tujuan tertentu. Namun, ilmu ini juga menjadi pedang bermata dua, karena digunakan untuk kebaikan sekaligus kejahatan. Inilah yang membuat kisah mereka semakin kontroversial. Selain itu, legenda tentang mereka tidak hanya berhenti pada hukuman dan pengajaran ilmu. Dalam beberapa tradisi, ada klaim bahwa Harut dan Marut juga menjadi saksi penting dari evolusi manusia, melihat bagaimana umat manusia berkembang dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kehidupan mereka sebagai manusia, meskipun tragis, juga memberikan wawasan tentang kompleksitas moral dan spiritual yang harus dihadapi manusia. Mereka menjadi contoh bahwa meskipun seseorang pernah jatuh ke dalam dosa, masih ada peluang untuk bertobat dan menebus kesalahan, meskipun jalannya sangat berat. Namun, ada juga pandangan yang lebih gelap terkait dengan kisah ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa kejatuhan Harut dan Marut sebenarnya adalah bagian dari rencana besar untuk menguji manusia. Kehadiran mereka di dunia manusia, lengkap dengan dosa-dosa mereka, adalah alat untuk menunjukkan bahwa bahkan malaikat pun tidak kebal terhadap godaan, dan bahwa manusia memiliki keistimewaan karena diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Pandangan ini menekankan pentingnya kehendak bebas dalam menentukan nasib seseorang. Sebagai simbol kejatuhan, penyesalan, dan penebusan, kisah Harut dan Marut terus menjadi inspirasi sekaligus peringatan. Mereka mengajarkan kita bahwa kekuatan dan kebijaksanaan tidak berarti apa-apa jika tidak disertai kerendahan hati dan kontrol diri. Bahkan mereka yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun dapat jatuh jika mereka membiarkan nafsu dan kesombongan menguasai hati mereka. Kisah Harut dan Marut juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ditebus, asalkan ada kesungguhan hati untuk memperbaikinya. Meskipun perjalanan mereka dipenuhi dengan penderitaan dan penyesalan, mereka tetap menjadi simbol harapan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah, tidak peduli seberapa jauh mereka telah menyimpang dari jalan yang benar. Mungkin, pada akhirnya, kisah Harut dan Marut bukan hanya tentang kejatuhan mereka, tetapi juga tentang perjalanan manusia itu sendiri. Tentang perjuangan melawan godaan, menghadapi konsekuensi dari pilihan kita, dan mencari jalan kembali ke cahaya setelah terjebak dalam kegelapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.